Oke mas bro semuanya, kita jumpa lagi dan kali ini saya akan tutorialkan cara porting polish head standar Satria Full Karburator untuk spek standar porting. Nah, kalau head Satria Karbu ini pada dasarnya bentuk portingnya sudah bagus, jadi untuk porting polishnya cukup mudah dilakukan. Tapi meskipun caranya mudah, tetap tidak boleh asal-asalan karena akan membuat power motor jadi drop. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama, Mas Bro, perhatikan di bagian di dalam ya. Ini ada bagian yang membelah aliran udara. Nah, dari satu lubang menuju dua lubang, dua klep. Nah, lubang ini supaya tidak terjadi turbulensi, kita bikin lancip. Yang pertama, yang kedua, di sini nanti dibesarkan keliling 1 mm maksimal. Intinya harus lebih besar daripada intake-nya. Jadi intake-nya ini harus lebih kecil luasnya dari lubang portingnya, karena kalau intake-nya yang lebih besar nanti udaranya di sini nabrak. Oke, jadi dibesarkan 1 mm saja keliling itu untuk spek klep standar. Kemudian yang ketiga, ini di bagian di sini. Kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada sitting klep. Nah, di sini masih terjadi ada sudut. Nah, ini kita bikin supaya landai, melengkung ya, melengkung seperti ini. Ini jadi kerasa banget kalau diraba seperti ini. Nah, di sini ada guratan. Oke, langsung saja untuk yang in kita eksekusi. Nah, ini sudah dibikin lancip pembelah aliran udara ya. Ini nanti saya finishing lagi biar lebih rapi dan bagus hasilnya. Selanjutnya di bagian sini yang masih tajam ya, kalau di raba pakai jari. Selanjutnya untuk diameter inletnya ini yang sangat penting, karena kalau terlalu besar nanti akselerasinya jadi kurang. Nah, untuk itu patokannya pakai intake yang mau dipakai. Nah, ini misalnya ya, ini karena oval jadi saya ukur ini bagian yang vertikal
gini. Ini sudah longgar ya, jadi ini sudah cukup. Kemudian yang sisi lebarnya dari intake-nya, nah dari bawaan pabrik ini sudah lebih besar, jadi aman. Nah ini hanya patokan ya, jadi untuk apapun intake yang mau dipakai, yang penting untuk lubang inletnya ini harus lebih besar daripada intake-nya, supaya udara yang dari manifold ini tidak nabrak di bagian inletnya ini. Oke, jadi untuk yang in seperti ini. Untuk boss clamp ini tidak perlu dipotong ya, sudah cukup lah. Ini nggak perlu dipotong biar batang klepnya awet, karena ini untuk harian supaya awet tahan lama. Tinggal kita halusin permukaan yang dari bekas cetakan pabrik ini masih kayak menonjol kasar seperti itu ya, seperti ini, terutama di sambungan. Kalau ini mudah saja, tinggal dibikin supaya permukaannya itu mengalir landai gitu. Jangan biarkan ada bagian hasil cetakan yang menonjol. Oke, karena prosesnya mungkin yang agak lama, jadi langsung saja saya tunjukkan ke hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini sudah selesai. Dan untuk bagian yang sempit, yang tidak terjangkau, kita pakai mata tuner yang kecil ya, untuk menjangkau bagian yang sempit. Sampai di sini nanti akan di finishing lagi pakai amplas. Untuk lubang yang in sudah cukup. Sekarang lubang porting yang X. Oh, ini kurang kelihatan ya karena gelap. Oke bro, karena tadi nggak kelihatan ya, gelap, sudah saya bersihkan dulu. Saya buang kerak karbon pembakarannya ini ya. Oke, ini sudah kelihatan. Dan mungkin untuk mas bro yang belum tahu, kalau mata tuner kita panas, nggak tajam, karena ini dari karbit ya, mudah panas, maka untuk mendinginkan dan membersihkan pakai bensin saja seperti ini. Untuk yang X ini kan cara kerjanya berbeda dengan yang in. Kalau yang in, udara dari luar masuk ke ruang bakar melewati klep. Kalau X, udara yang sudah terbakar keluar dari klep. Jadi kalau yang in, tujuan ini pembelah udara dibikin lancip supaya udara mengalir masuk dengan lancar. Nah kalau lubang yang X ini kan keluar dan mendapat tekanan dari piston yang naik ke TMA. Nah jadi di sini tidak harus dibikin lancip untuk pembelah udaranya ini, tapi sebenarnya juga dibikin agak lancip ya. Kalau ini terlalu tumpul. Nah fokus di bagian yang ini cetakan dari pabriknya ini kurang bagus untuk yang bagian X. Nah mas bro bisa lihat ya, ini terdapat benjolan yang cukup besar. Nah ini ya, kelihatan nampak. Nah ini yang sebelah juga. Nah jadi lubangnya
di area klep ini besar, kemudian di sini mengecil. Nah, untuk angka maksimalnya yang mengecil di bagian tengah, kalau mau dibesarkan itu maksimal sebesar lubang yang dekat dengan seating klep di sini. Kalau terlewat besar, nanti untuk powernya bisa drop. Ya, kita fokus pada sisi ini dulu. Untuk matanya bisa gonta-ganti sesuai kebutuhan ya. Oke, sampai tahap ini sudah cukup. Bagian yang ini tidak harus dibikin lancip. Yang penting arah dari sini sampai sini dia tidak terlalu menekuk, dibikin landai saja ya. Landai artinya itu melengkungnya itu teratur. Selanjutnya untuk bagian yang ini menonjol ya, ini di papas rata saja. Jadi di sini di bagian tengah dibikin lingkaran, jadi yang ini dihilangkan tanpa memotong boss klepnya. Kalaupun boss klepnya mau dipotong sekalian juga tidak apa-apa, ikut dipapas pakai mata tuner. Cuman ini karena permintaannya untuk harian supaya batang klepnya awet, jadi bagian ini saja yang dihilangkan ya, keduanya. Nah ini ya, opsi keduanya kalau mau tidak dihilangkan yang bagian samping di sini dipapas, nanti di tengahnya itu lancip. Tapi karena ini arahnya kan bukan dari luar menuju klep, tapi dari klep menuju keluar. Jadi yang di sini dihilangkan saja, tidak apa-apa. Nah, ini bagian yang menonjol tadi sudah dihilangkan. Dan tadi tidak saya rekam karena kamera sulit untuk merekam video di bagian sisi dalam porting. Oke, kalau kita lihat dari arah ruang bakar ya, terlihat seperti ini. Nah, jadi di sini mengurangi halangan atau hambatan supaya udara tidak banyak menabrak area di sekitar boss klep. Nah, setelah ini tinggal lanjut di bagian yang sekiranya itu kurang rata ya, seperti ini nih contohnya. Nah ini dipapas lagi supaya permukaannya itu rata antara satu sama lain. Nah seperti ini ada lagi ya. Kemudian ini sambungan cetakannya ya, pokoknya dicari biar semuanya itu menjadi rata dan rapih. Nah kemudian untuk yang bagian sisi terluar ini jangan diperbesar ya. Kalaupun mau diperbesar ya paling keliling maksimal 1 mm, sama seperti yang in. Soalnya kalau di sini dibikin terlalu besar, nanti untuk kecepatan gas buangnya itu jadi kurang, speednya itu kurang. Akibatnya nanti power motor di RPM bawah jadi drop, untuk akselerasi jadi kurang. Oke bro, ini sudah selesai untuk tahap portingnya untuk yang in dan X. Nah selanjutnya untuk kerapihan dan tekstur permukaan yang bagus akan saya amplas pakai grade 60. Ini untuk yang in.
Kemudian yang X biar halus nanti sampai grade 300 cukup ya, bertingkat. -320. Nah, oke Mas Bro, ini head Satrianya yang sudah di porting, sudah saya amplas pakai grid 60 untuk yang in dan X. Seperti ini kurang lebih ya. Ini tanpa potong boss clap karena supaya awet untuk harian. Ini untuk spek standar porting, piston standar, bukan bore up. Ya, untuk kerapian itu tergantung dengan keuletan tangan masing-masing. Kurang lebih untuk caranya seperti yang sudah tadi saya jelaskan seperti itu. Dan ini untuk yang X, ini kalau Mas Bro mau dibikin halus ya silakan. Sampai amplas 400 nanti bisa di autosol biar halus. Tapi yang namanya lubang X karena terkena asap hasil pembakaran nanti lama-lama juga berkerak. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau Mas Bro mau meningkatkan kerapian, ya silakan. Saya hanya tunjukkan caranya ya, yang sederhana untuk head standarnya. Oke, habis ini mau lanjut bikin porting dimple bola golf untuk head Aerox 2320 custom. Nah, kalau Mas Bro mau lihat bagian porting X yang dipakai autosol ya, nah mungkin seperti ini kan, jadi halus kinclong. Ini head MX King ukuran 2320. Oke, seperti itu dulu pertemuan kita kali ini. Dan kalau Mas Bro nggak punya lat sendiri dan mau porting, ya silakan kirim saja headnya. Silakan hubungi nomor kontak di bawah ini di deskripsi ya. Jadi sudah banyak yang kirim headnya ke tempat saya, sudah puluhan. Oke, kita jumpa lagi di next video.